Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas organel sel. Ada vakuola, plastida, sentrosom, dan sentriol. Dan yang terakhir kita bahas adalah struktur dari sel, yaitu dinding sel. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang vakuola. Vakuola merupakan organel berbentuk vesikula besar berisi cairan dan diselubungi membran tunggal. Vakuola ini terbentuk oleh pelipatan membran sel yang ke arah dalam. Nah, pada organisme bersel satu seperti amuba dan yang ada pada contoh ini ada gambar paramecium, ada dua vakuola, yaitu ada vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Kalau vakuola makanan itu sendiri dibentuk saat fagositosis dan berfungsi untuk mencerna serta mengedarkan hasil pencernaan ke seluruh bagian sel. Sedangkan vakuola kontraktil atau berdenyut ini fungsinya untuk osmoregulator, yaitu pengatur tekanan osmosis sel dengan cara memompa air yang berlebih keluar sel. Pada tumbuhan, vakuola itu berukuran sangat besar karena dia menempati 80% dari ruang sel. Berarti sangat besar ya ukuran vakuola pada tumbuhan. Kemudian vakuola juga dikelilingi oleh tonoplas. Fungsi dari vakuola itu sendiri yang pertama yaitu menyimpan pigmen. Pigmen daun, buah, dan bunga seperti warna antosianinnya, misal merah, kuning, dan ungu. Kemudian sebagai cadangan makanan itu pada akar ketela. Ada lagi menyimpan minyak atsiri pada kayu putih, menyimpan sisa metabolisme pada karet. Kemudian dia juga bisa menyerap air karena sel air yang diserap oleh si vakuola nanti bisa menjadikan sel tersebut menjadi lebih besar. Kita lanjut, selanjutnya yaitu plastida. Pernahkah kalian mengamati tumbuhan di sekitar lingkungan kalian? Tahukah kalian mengapa tumbuhan yang sering kalian lihat atau temukan itu berwarna hijau? Ada yang tahu? Nah, ternyata warna hijau pada tumbuhan itu diperoleh karena adanya klorofil dalam kloroplas. Kloroplas merupakan salah satu jenis plastida. Apakah plastida itu? Mari kita bahas materinya. Plastida merupakan badan organel dalam sitoplasma yang memiliki struktur dan fungsi khusus. Nah, plastida ini hanya terdapat pada sel tumbuhan dan juga protista, yaitu contohnya alga. Plastida terbagi atas 5 macam. Ada leukoplas, ada kromoplas, ada kloroplas, ada paioplas, dan yang terakhir rhodoplas. Leukoplas tidak mengandung pigmen. Jadi leukoplas ini tidak berwarna. Nah, leukoplas sendiri dibagi menjadi 3. Ada amiloplas yang fungsinya dia berisi amilum. Kemudian ada proteoplas yang berisi protein dan ada elaioplas yang berisi lemak. Selanjutnya ada kromoplas. Kromoplas ini mengandung karotenoid berwarna jingga hingga kuning keemasan. Kemudian ada kloroplas. Nah, kloroplas ini dia yang mengandung klorofil yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan itu berwarna hijau. Selanjutnya ada paioplas. Dia mengandung fukosantin yaitu berwarna coklat, dan ada rhodoplas yang mengandung phycoerythrin jadi berwarna merah. Nah, di sini yang Ibu cantumkan gambarnya adalah contoh gambar kloroplas. Kloroplas ini merupakan tempat terjadinya, di dalam kloroplas ini ada membran tempat terjadinya fotosintesis. Kloroplas sendiri terbagi atas 2 membran, ada membran luar yang halus, kemudian ada membran dalam yang membentuk percabangan. Nah, percabangannya ini disebut lamela. Lamelanya nantinya akan membentuk tumpukan-tumpukan yang disebut dengan tilakoid. Tilakoidnya nanti akan membentuk tumpukan lagi yang disebut dengan granum. Nah, di granum inilah, di tilakoid inilah tempat terjadinya fotosintesis, tepatnya yaitu reaksi terang. Sedangkan di dalam membran dalam itu juga ada cairannya yang disebut dengan stroma. Di stroma inilah terjadi yang namanya reaksi gelap fotosintesis. Organel sel selanjutnya yang akan kita bahas adalah sentrosom dan sentriol. Sentrosom ini hanya terdapat pada sel hewan. Di dalam sentrosom
Terdapat dua badan silindris yang berlubang yang disebut dengan sentriol. Nah, sentriol inilah yang menjadi tempat munculnya benang-benang gelendong saat pembelahan. Sentriol sendiri disusun oleh mikrotubulus seperti yang terlihat pada gambar nih, sudah Ibu cantumkan. Jadi sentrosom itu ada dua sentriol yang berbentuk silindris berlubang. Nah, sentriolnya itu dia disusun oleh mikrotubulus. Nah, mikrotubulusnya itu masing-masing satuannya itu terdiri dari 3. Nah, di situ ada tiap sentriol ada 9 kali 3 mikrotubulus. Ingat fungsi dari sentriol tadi sebagai kutub-kutub pembelahan pada saat pembelahan sel. Bisa difahami? Yang terakhir yang akan kita bahas pada struktur dan fungsi organel sel adalah dinding sel. Ingat, dinding sel bukan organel sel, tetapi dia merupakan struktur sel. Dinding sel ini adalah struktur terluar dari sel. Fungsinya untuk melindungi, menyokong, dan memberi bentuk sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Selanjutnya, penyusun dari dinding sel itu sendiri yaitu yang pertama ada senyawa karbohidrat berupa selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Kemudian, air juga merupakan penyusun dari dinding sel. Kemudian ada lignin. Lignin ini terdapat pada tumbuhan berkayu. Selanjutnya ada kutin. Kutin ini terdapat pada dinding sel batang dan akar. Selanjutnya ada suberin. Suberin ini terdapat pada jaringan gabus batang pohon. Kemudian ada lilin. Nah, lilin ini yang kedap air terdapat pada sel-sel epidermis batang dan daun. Kemudian dalam dinding sel juga ada yang namanya plasmodesmata. Plasmodesmata ini merupakan jembatan penghubung antar sel yang mana dia terbentuk karena adanya noktah. Noktah itu sendiri merupakan celah pada dinding sel akibat tidak terjadi penebalan. Nah, akhirnya materi struktur dan fungsi organel sel telah selesai Ibu jelaskan. Berikutnya silahkan dicek deskripsi tugas yang Ibu cantumkan di blog ya. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.